datang di Cakrapot Cakrawikara Indonesia bersama saya Roni dan Mia. Pada episode kali ini kita akan membicarakan tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Ngomong-ngomong, Mbak Mia sudah pernah ikut yang tertutup atau belum? Ikut sistem pemilu yang proporsional tertutup belum? Belum. Itu tahun berapa ya? Kan proporsional tertutup kita pernah melaksanakan proporsional tertutup tuh tahun 55 selama pemilu Orde Baru, terus sama pemilu tahun 99 setelah reformasi. Yang akhir ini sudah sejak 2004 sampai pemilu terakhir 2019 itu sudah menggunakan sistem proporsional terbuka ya. Jadi langsung masyarakat memilih langsung ya. Bisa memilih langsung calegnya. Di kertas suara udah ada calon anggota legislatif, jadi nggak hanya memilih lambang partai gitu. Nah, terkait isu ini terbuka dan tertutup, itu kan akhir-akhir ini mulai banyak diperbincangkan lagi. Termasuk juga RUU Pemilu versi 6 Mei 2020. Itu kan ada wacana di mana akan dikembalikan lagi ke sistem yang tertutup ya, dari terbuka ke tertutup lagi. Itu sebenarnya ada masalah apa sih dengan sistem terbuka sehingga ada wacana lagi untuk dikembalikan ke tertutup? Sebenarnya sebelum kita nggak bisa bilang identifikasi masalah gitu ya, tapi kita lihat fakta-faktanya dulu deh, yang dari sistem proporsional dan terbuka ini. Jadi kan kita dari Roni juga udah bilang kita udah melaksanakan sistem daftar proporsional terbuka dari tahun 2004, 2009, 2014, 2019, 4 pemilu ya Roni. Oke. Nah, selama 4 pemilu itu kalau datanya sih menunjukkan dalam 3 pemilu terakhir ya Roni, 2009, 2014, 2019 itu konsisten tuh bahwa pemilih lebih banyak memilih caleg daripada memilih partainya. Jadi pemilih caleg tuh 70%, yang memilih partai cuma 30%. Itu nunjukin bahwa identifikasi partai sendiri tuh lemah ya. Dan legitimasi pemilih lebih memilih ke caleg turun daripada ke partai politik. Itu data hasil pemilu menunjukkan itu. Lalu kemudian ada kaitannya lagi terutama data-data tentang keterwakilan perempuan ya Ron. Jadi selama 3 siklus pemilu terakhir ini menunjukkan dengan sistem daftar terbuka dan penetapan kursinya dengan suara terbanyak itu menunjukkan suara caleg perempuan, perolehan suara caleg perempuan itu meningkat Ron. Jadi ada tren yang positif ya dengan sistem terbuka ini, termasuk juga bagi caleg perempuan ternyata begitu. Data menunjukkan seperti itu. Jadi hasil pemilu 2009 itu perolehan suaranya itu 22% untuk perempuan, keseluruhan caleg perempuan. Lalu 2014 meningkat jadi 23%, terus di 2019 kemarin 24,01%. Jadi dari perolehan suara itu meningkat kan. Itu nunjukin apa? Bahwa caleg perempuan itu jadi vote getter bagi partai politik gitu. Jadi kan menunjukkan bahwa pemilih memang menunjukkan preferensinya memilih caleg perempuan. Dan mereka juga memiliki strategi sendiri ya yang spesifik untuk perempuan, bagaimana meraih pendukung ketika mereka mencalonkan sendiri. Tapi ada asumsi nih yang beredar juga bahwa meskipun dengan menggunakan sistem tertutup, perempuan juga memiliki potensi untuk terpilih dengan catatan bahwa partai memiliki komitmen untuk mencalonkan perempuan di daftarnya mereka gitu ya. Nah sebelum kesana, aku mau nyelesain data yang tadi lagi Ron. Kan data suara tuh tadi. Terus data perolehan kursi juga nunjukin tingkatan Ron dari 2004, pemilu 2004 itu kursi perempuan di DPR itu 11%. Kemudian 2009 meningkat 18%. Kemudian 2014 menurun sedikit 17%. Kemudian yang pemilu terakhir nih 2009
20% gitu kan. Tertinggi ya. Tertinggi di antara itu. Itu kan fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perempuan punya peluang terpilih lebih besar dengan sistem profesional atau terbuka. Perempuan yang memiliki basis massa, yang sudah memiliki basis massa tuh peluang terpilihnya besar di sistem profesional dan terbuka ini, Ron, gitu. Nah, yang Roni tadi bilang itu asumsi tentang komitmen partai yang nanti tertutup bisa perempuan. Gimana kita mastiin ya, Ron, ya, untuk komitmen partai dia maksudnya menjamin bahwa ada nanti perempuan di nomor urut yang atas nomor urut strategis itu gimana dengan sistem tertutup? Kan kalau sistem tertutup nanti partai yang benar-benar yang punya kewenangan untuk menentukan calon yang terpilih siapa. Perlu diperkuat juga ya terkait transparansi yang baik juga perekrutan di partai juga. Iya, itu masih jauh gitu, Ron. Masih reformasi internal partai, perbaikan partai itu masih benar-benar harus diperbaiki gitu. Iya, untuk memastikan apakah mereka juga nanti akhirnya punya komitmen mencalonkan perempuan dalam. Nah, selain itu juga nanti gimana bisa menjamin di sistem tertutup itu partai di nomor urut strategis mencalonkan aktivis masyarakat sipil misalnya atau dari kelompok-kelompok yang lainnya, kelompok marginal itu gimana? Memastikannya partai memilih mereka yang mewakili itu gitu dan memastikan ada di nomor urut strategis kan sulit, Ron, gitu. Menjamin itu dan proses transparansinya. Lebih jauh lagi ya untuk kemudian nanti bagaimana perempuan terpilih ya. Jadi bergantung pada transparansi partainya ketika ini. Dan apa masalahnya juga nanti tidak ada keterpilihan, maksudnya kayak seperti kedaulatan pemilih gitu loh, masyarakat terkait hak suara mereka itu mungkin yang juga ini. Iya kan, kalau nanti kita menerapkan sistem proporsional tertutup itu akan berpotensi, Ron, melanggar putusan MK nih yang nomor 2224 tahun 2008. Kan di situ MK memberikan tafsiran hukum ya bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Nah, dalam hal sistem pemilihan ini, hak memilih adalah haknya kedaulatan rakyat, haknya rakyat. Kan kalau dari sistem terbuka bisa menjamin nih warga langsung memberikan pilihannya ke caleg yang memang mereka percaya, seperti itu. Satu lagi sih, Mbak, yang sangat banyak juga asumsi yang beredar di luar adalah terkait RUU pemilu 2020 ini yang versi 6 Mei kemarin itu ada kecenderungan asumsi bahwa ada politik uang yang marak terjadi di masyarakat kita, sehingga ya udahlah ini lebih baik dibalikan aja menjadi tertutup untuk kayak mengurangi dosis mungkin terkait politik uang yang banyak terjadi. Itu seperti apa sih ininya? Iya, tapi kan, Ron, kalau kita lihat lagi sebenarnya nggak tepat ya. Alasan bahwa politik uang itu menjadi salah satu alasan kuat bahkan untuk kembali ke tertutup gitu. Karena kan berdasarkan hasil survei juga dari LIPI gitu kan, bahwa sebanyak 28% dari pemilih itu memang dia mempertimbangkan untuk menerima politik uang, katakanlah uang atau barang. Dari 28% itu 37%-nya baru mempertimbangkan gitu. Artinya hanya 10,3% pemilih di Indonesia yang mempertimbangkan atau dikatakan terpengaruh dengan politik uang. Jadi masih sangat. Jadi kalau dilihat persentasenya itu masih sedikit ya. Signifikan gitu misalnya. Ada juga mungkin ada juga calon-calon yang juga sudah mengeluarkan katakanlah biaya yang besar untuk itu, tapi sudah terpilih juga gitu, dalam arti misalnya karena mereka tidak memiliki basis massa yang kuat gitu kan, yang mengandalkan distribusi politik uang saja, itu kan ada juga yang nggak terpilih. Belum cukup. Itu bukan alasan, itu kayak mengatasi
permasalahan tapi ada permukaan aja gitu, kayak mau mengobati tapi mengobati penyakit misalnya, tapi gejala-gejalanya aja yang diobati, tapi masalah utamanya tuh nggak disentuh. Jadi kalau melihat dari tadi itu tren dari yang terbuka itu lebih positif ya, termasuk juga keterpilihan perempuan yang semakin meningkat. Tapi ini juga perlu diskusi lebih mendalam lagi kan yang terkait ini. Tetapi yang untuk kita sekarang yang lebih baik masih memungkinkan untuk data-datanya juga menunjukkan tren yang positif ya. Baik, mungkin itu dulu ya diskusi untuk yang terkait tertutup dan terbuka. Demikian, sampai jumpa di episode Cakrapot berikutnya. Bye, terima kasih.